Kiai kuno dadani wong nak korban iku kudu wedhus lanang sungune brengah. Sungune apa? Brangga ya kaya sungune brangga. Soal-soal zaman dekne nganti tuwek menangi zaman rubah. Ana wong korban wedhus wedhus nganggo wedhus brujul. Tapi ya larang poe. Ora sungune. Wah, wong kan ngenteni reaksine. Mbah iki darani sah ta ora? Wes ora ana sungune, syaratnya korban sungune kudu brangga. Tapi gendut Mbah niki luwih larang timbang sing sungune napa? Ya nek ngono oleh. Wis gak bakas sungu, wis gak bakas apa? Sungu. Di zaman. Sehingga kayak Mbah Zubair ya dikoreksi oleh Mbah Mun. Nanti Mbah Mun juga dikoreksi Gus Zubair. Bahkan sekarang saja sudah dikoreksi Gus Nasi. Itu zaman mesti itu. Dan itu sah. Ya itu kan, makanya terus pepatah dunia dalam Robitotul Alam Islami, dalam semua jurnal dunia kan ono Al-Muhafadzah Al-Qadimi Sholeh Wal-Akhwi Bijadidil As-Sholah. Itu karena sudah trennya mesti begitu. Paham Reza Haris, trennya mesti begitu. Ya kita jaga tradisi dulu yang baik, tapi kita tetap mengambil yang terbaik. Wal-Akhwi Bijadidil As-Sholah. Nah, misalnya santri saya iki terus kon nggo anggur mondok kok cantum mak uceling ya, nggo sak gede-gede. Jadi sangune sithik nggo beras yo gede-gede. Kok ora jajan anak mangan gak mati. Dari filosofi kok ngono. Lah cara saiki teko, wong kuno, wong purba mondok. Gak beras. Jajak ada wah makhluk wah Tarsan mondok. Gak beras ta. Lah wis akeh kernete lho. Ubale padha kare ana wong ah. Lah nek lugu kok tengah ora medune suwi. Padahal cara fikih lah dororo wala gitu. Padahal nek sarang digatok. Nali itu. Wah, belas wong lho. Wah, pala bangkrut iki model sarang cek pikiratan. Nek kenori malah keok tenan. Madeg bulu ndit jati rogo tok senori. Urung tok pondoke kan. Iku berarti didol kok ngecek entek. Paham nggak? Jadi yang contoh-contoh kayak gini gak usah dilebokno hati. Yang mulai kafarat bi Isa wa kafarat bi Musa. Tapi nanti trennya adalah sebuah nation. Orang Israel dengan sendirinya anti Palestina atas nama sebuah wilayah negara, tidak atas nama agama. Iya loh kak, wong Palestina yang mangkel perkara ini wilayah dicaplok. Orang kok perkara Israel agamanya Yahudi. Cek gue Yahudi usahamu sementing udah nyaplok negaraku. Kan udah gak tukarannya karena sebuah nation, sebuah negara. Kuat cara Irak. Kuat be Irak. Waduh Islamilah tukaran karena dianggap pencaplokan negara wilayah. Iku keto, nak teori sekuler benar. Wes antekno kaperem, tapi ra usah nyaplok wilayah Palestina. Kan tidak ada masalah. Kayak Indonesia, kenapa ada tukaran sampai Singapura? Enggak Singapura atau nyaplok Indonesia? Sampai Malaysia men tukaran terus. Lu dianggap nyaplok ligitan, dianggap nyaplok kepulauan apa? Indonesia. Berarti kan tidak ada teori Islam bodoh Islam tuh. Kau nyaplok tau ora? Nyaplok. Nah, yang kayak gitu. Makanya dengan sendirinya nanti ke depan itu hanya sebuah ini. Aku tahu Kak rapat ning Lemhanas itu mesti pakar-pakar sing budak-budak. Mesti nama aku tahu sing umure 70 liyane wis mati-mati. Masuk mantan rektor UGM enggak sing mati ning bandara sing pas ning Malaysia bareng aku. Profesor Yakub. Macam mau pinter. Dia dokter, S1-nya kedokteran, S2-nya dia ning arkeologi. Jadi dia itu pakar fosil. Jadi rektor UGM baru kayak pakar apa? Fosil. Itu sing menurut sangiran. Wong wis bau tak ngomong sak grup. Tahu tak pesat ya aku. Kalau kok tradisi sektor mati, aku dute kecelakaan. Sing rektor UGM sitok iki kecelakaan, sing iku ya sikap budak sepuh, iya kabudut sepuh. Sudahlah, saya berani bertaruh. Wis tuwa sepopes. Ora ngarep, usah kiai paling ekstrem masuk ben sekuler. Mesti sekuler. Terus paling potong cerita. Angan-angan ya kiai khusus apa lah, kiai minan sedan yang paling tapak santrine tetep rokoke gawean jarum Cina. Rokok gawean santri ra ono rasane. Kon lelel. Sing gawean wong Islam sing rokok linti. Sebenarnya kan bagian dari sekuler. Apa santri paling khusuk terus nganggo wiridan ben iso juara jarak jauh itu tuku HP ya. Lho ora tamu natek lho gitu tuh. Nah, tapi itu tadi kan sebenarnya agama itu kan tidak melarang sekulerisme. Sebenarnya sekuler hanya sebuah perilaku sosial, tapi tidak menjadi ideologi. Lah yang salah ideologi dipaksakan, kemudian perilaku sosial kan ekstrimnya tidak bisa dalam hukum sosial.
Berarti kan tuh numpak mobil itu sing duwe wong Islam, mobilnya produksi wong Islam gawe gerobak. Paham ya? Jadi yang contoh-contoh begini sudah ada. Wa kafarat fi Isa, wa kafarat. Nah, makanya ini jadi sejarah kamu ya. Lah Hitler, Adolf Hitler saat merangi Yahudi juga faktornya tidak agama. Dia melihat ras Arya itu harus dimusnahkan. Jadi dia melihat tuh, bangsa Yahudi kok menyebar di mana-mana. Karena dia membawa ras, itu diyakini Adolf Hitler itu bahaya. Wah ini bahaya, kalau ras ini menyebar kemana-mana. Itu podo kalau zaman Mbak Raden Asnawi Kudus, nganggep Cina itu sebuah ras. Jadi bahaya nak menyebar ke Kudus. Akhirnya ada revolusi anti apa? Cina. Era Raden Asnawi ada revolusi anti apa? Cina. Tanpa tangguhan. Tanpa tangguhan ya. Makanya wong turunan Raden Asnawi bangga itu jadi gak krono ngalim deh, krono beliau aktivis tuh kan. Masuk sing ngelawan apa? Cina. Dulu orang Hitler, Adolf Hitler yang ngono, dia itu khawatir Yahudi itu ras sebuah. Kok tiap negara ada. Jadi saat sebelum punya negara itu kan nung Jerman nyumpah, nung Polandia nyumpah, nung Didi kan wakil. Itu merasakan oleh Hitler apa dianggap. Sehingga dia lewat partai Nazinya berkoalisi dengan partai-partai di Polandia. Oh itu ras Yahudi bilang. Itu tidak atas nama agama, sebuah ras. Dianggap bahaya. Nanti ke depan bisa menguasai negara, menguasai paham nggak mbak? Nah, jadi era Hitler saja sudah ada mulai daerah agama. Jika orang Yahudi di mana-mana terluka-luka karena negara sahnya tidak terima. Jadi zaman di situ rame-rame berbazar Hitler. Jadi Hitler betul. Pas dolim nganti mati orang sing adili. Dia adili bahasa dia mati. Ono rame-rame nih, ya, ono rame nih. Ayo dia sudah ada. Terus apa? Mati. Tapi di tren kok. Akhirnya PBB ke Israel karena di mana-mana diterlantarkan, disiksa, terus dikai negara itu baru-baru Palestina itu. Bagi itu kan penunjukan PBB kan dulu. Dalam hal itu Inggris dulu yang kuasa kan nggak Amerika, nggak apa? Inggris. Jajan Inggris. Iya jajan Inggris. Dan memang dulu Amerika kan kekuatannya masih di bawah Inggris kan, era itu. Artinya era modern tentu terus istilahnya menunjuk sebuah negara. Ya sudah kamu di teritorial. Orang Palestina di teritorial. Artinya kalau perang ya karena penyablokan teritorial, tidak karena kamu Yahudi, ya kamu sudah ada. Jika mana orang Indonesia orang Arab perang, ada Amerika Arab mesti. Nah, sing jajah Arab Saudi kita tetap perang. Paham tak? Itu pasti terjadi sekularisasi. Bentuk teritorial kan. Ini mesti bentuknya ya naik dan Filipina ya orang. Iya. Atau caplok-caplokan. Nabi Malaysia apa Islam malah. Ya iya toh. Zaman Kucing, Pulau Kucing. Paham tak? Itu Sarawak, Malaysia. Itu zaman PM Tengku Abdul Rahman ya, di zaman Soekarno. Wong ibu zaman Pondok Jombang, iku cek eling, iku ngobong, gek cilik dijak demo kiai ini, ganyang Tengku apa? Abdul Rahman. Zaman itu semua kiai digerakkan Soekarno untuk mobilisasi massa anti apa Malaysia. Ya, sampai terkenal ganyang apa? Malaysia. Zaman Soekarno pidato ganyang apa? Malaysia. Ya, bodoh Islam ya. Karena kalau era modern tentu yang dipertahankan apa teritorial. Naisen sebuah apa? Dan aku anggap pas rapat itu pusing. Jadi suwantri kon bermadzhab sekuler. Tapi aku lah cara rasional yang aku memang gak mungkin bukan sekuler. Perilaku loh ya, bukan ideologi. Ya tapi sekarang kita sekuler kabeh dari sapa gayane lunak-lunak. Tetep perilakunya apa? Misalnya santri mbak di jaga gelem. Sing cak SMA gelem, milih sing gelem. Ora santri Allah, butuhe gelem ora kok santri utawa ora. Mesti perhitungannya untung rugi. Lah perhitungan rugi khas sekuler. Apa? Wah, enggak perhitungannya mesti sekuler. Untung untuk mbak iku ngruman atau iki aku di rumah. Badinti, ya badi. Berarti al-aqdu bisa ditil aslan. Itu mesti negara sekuler gak terima, tapi perilakunya pasti apa? Mana lehanas bawa itu? Sudah ada, sudah ada, pasti sekuler. Nah itu pula yang mau dikembangkan oleh Gus Dur oleh apa? Tapi sebetulnya yang salah itu memang jil. Kalau Gus Dur masih lumayan. Sebenarnya tidak usah ada jil. Orang itu pasti begitu. Tidak usah digerakkan ke orang Islam harus berpikir liberal. Orang perilakunya dengan dirinya nolak dewe. Ya pas prakteknya pasti begitu. Cuma ideologi tetap kencang. Nah dalam hal ini kalau kadang setuju kayak model PKS itu kadang saya setuju.
Ya dia berpikir modern tapi perilaku sosialnya baku dia. Misalnya ngikuti Islam ala dene bawa bio apa ya. Wong PKS kan gak masalah. Misalnya kader PKS itu internet di duit, ya duit SMS banking, tapi wajib tahajud itu hal juga. Tapi dia modern sekali misalnya transfer saja pakai email, pakai SMS banking kayak. Kalau santri kan walian, anggere si songon iku mesti ratu duka atau tak. Sing mesti jenis ngene. Anggere sing duka tahajud sing kuwere. Kene alhamdulillah dikai wong 20.000, dikirimi tangga ya alhamdulillah. Itu kan tahajud. Iya, tahajud itu mesti sing ora duwe SMS banking, ya ora duwe nasabah, ora duwe tabungan. Iya, Pak. Wes entek nggak. Jadi berita-berita BIR turun sak mene ora mlebu blas. Dek turun ya ora. Aku ora di saldo ya ora duwe. Aku tahu izin. Iya. Kalau dia ada dari kiai atau proses ini medik. Oh, enggak. Kamu kan kakak semini, aku pakai semini kan tak suka. Pak ini saya puasa sudah aku ada itu baru ini. Terus begini Pak, saya kalau pakai jilbab nggak bisa kok. Iya, tapi kalau puasa bisa ya. Iya. Biasa aja gitu. Iya, tahajud. Katokan cekak. Lho nek kota biasa tenan ya. Ane kota bocah wayu-ayu katokan cekak nggo rukoh ning masjid damai. Ya tahajud ya salat sunat. Tak takoki, lah kenapa Anda majaknya gitu? Di sini itu gini Bapak, yang macak brukut dikira kudisen. Jadi dia kudu nunjukno nek awake mulu. Kalau salat ya brukut. Masyarakat sini nek darani wong brukut itu mergo jaga apa? Nutupi apa? Pun nek zaman. Iya, tonton nyotot. Lu nyotot tenan. Ya doa-doa cekak berdoa tahajud juga ada. Tapi kadang-kadang pasar itu ya gue wae jam azhur ya. Makan. Nah, gua sering tuh ning bandara ini. Beda pramugari itu kan punya bacaan standar. Dia harus pakai rok mini, pakai yang kayak gitu. Aku nangis tenan, haru tenan. Ini aku pas ning gone musala. Pas kabeh metu dirjen siapa. Ku cepet-cepetan moro karena dia biasa praktis. Cepet-cepetan moro musala. Itu khas ya. Tidak sholat subuh, umur itu kan. Jajar. Dia di situ ya masak gitu lah. Tidak tahu juga. Bang, mesti trennya begitu Kak zaman. Kalau di kota itu kelihatan sih. Makanya bener Dawiyah. Kalau tafsir itu tidak bisa dipakai. Kalau terutama Imam Kak. Dawiyah itu saya tafsirkan setelah saya ngalim kumpul wong ngalim. Memang terutama dalam masalah sing dinamis. Paham ya? Masalah sing apa? Ya kan dhisik koyo apa angger sarungan ugi ya. Nak celananan lagi. Ya iki gak akeh wong saleh do celah. Mengira kiye memene menangi beliau sering celana. Dhisik ora celanan hukuman tasabbu bi komit bawa apa? Oh, antake londo. Dhisik ku kiye celanane divonis koyo saiki sira celanan dianggap ketinggalan apa? Jalan. Nah, rubah itu kan sak generasi kayak Mbak Mun menangi dua generasi, generasi diharamno, generasi beliau sendiri sudah celana. Iki sepura rong iku lek rong perubahan ya kan. Wong aku menangi ta, Mbah Mun bangga putrane gak SD. Ya menangi putrane kon kuliah, padahal masih sak generasi. Putrane iki kan gak ada sing SD. Aku menangi Mbah Mun bangga. Delok anak-anak Mbah Mun, tak tok anak. Ya seperti. Wong niku seneng sekolah, anakku jek rung seneng apa? Sekolah. Masih bangga. Aku akhir pondok ya wis kerja sekolah, bahkan nanti kuliah. Nanti S2, nanti S3. Zaman. Makanya yang kayak begitu ya jadi panutan, artinya gawe yang dulu dan sekarang dalam ilmu sosial tidak jadi pakem. Paham ya? Karena hal-hal yang butuh apa? Dinamis. Misalnya kamu nanti anaknya juga beda. Ya, tapi ya Islam tidak melarang itu, asal dalam tingkah kesalahan. Mulane zakat kayak Mbah Mun cara sing pro Bazibar dari zakat awur-awuran. Nah, ini era modern memang harus begitu. Era lucu loh tak. Misalnya kayak kakao itu satu hasil pertanian yang hasilnya banyak, rempah-rempah. Hanya karena di kitab disebut azuru mu'al-hubub basima. Iki rapari rawajib zakat. Tak larang-larang itu. Uang duwe zakat pira pari saton. Pira uang pintal pira? Pasti pira? 12 satu ton. Iku regane lagi piye? Iku jek larang wong panen kakao rong pintal. Nah, wong misalnya panen apa Kak sing dimasak itu apa tak sing luaran kebar jinten? Mrica.
Terus barang gak zakat ya ora kutil balat. Sing panen mrica sak ton apa kartu mobil. Sing panen gabah bertonton tetep ke. Hanya karena tidak bentuk padi, tidak wajib. Tengkeh. Kayak gitu kali zaman widu larang. Windu gak sapi, gak wedhus, jeneng takrif wajib zakat mau wedhus sampe sapi. Windu gak mlep. Lah wong di widu mbek duwe sapi sugahe gak langit sampe bu. Lan kula seneng mbah mun rubah kok. Kula menangi akhir mondok. Iya, aku apik rubah kok. Gerubah apa malah darani terbelakang malah repot. Pertama, aku menangi makili Anwar musyawarah zakat profesi ning Lirboyo. Zamanku jek ditentang, bahkan NU saja belum memutuskan ada zakat profesi. Tapi aku duwe kitab Yusuf Qaradawi pasti fiqh zakat. Fiqh zakat kan habis-habisan nak mengkampanyekan zakat profesi itu zakatnya kayak tadi kayak kakao, kayak rempah. Kan kalau di Indonesia kan lewat Yusuf Qaradawi kayak itu. Di fiqh zakat itu diterjemah itu berapa kali. Bahkan sing biayai Sutioso loh. Anak Yusuf Qaradawi itu kerja di Jakarta. Kerja teman Bitan kayak aku kerja di Brunei. Sering di Indonesia. Hak ciptanya terjemahan fikih zakat itu ada di Badan Infak dan Zakat, basis zakat. Jadi yang nada lain Sutioso. Sampai kalau baca fikih zakat edisi Indonesia gitu loh, sing nada tangan di situ Sutioso. Jadi kerja sama lah. Anaknya di Jakarta. Itu Indonesia anjing besar Yusuf Qaradawi saja melihat Indonesia penting. Jadi hak terjemahannya diberikan total. Bayar gubernur, dan malah Sutioso gubernur. Bahkan sekarang kalau di Jogja di kota-kota besar, apa kak premi zakat, itu bisa mengurangi pajak ya. Iya. Di kota-kota besar ada terang ya. Jadi kan nak nunjuk slip zakat, itu mengurangi apa? Pajak. Itu nunjuk bahwa Islam kota itu mergani Islam. Fak, itu bisa sambil itu malah dizakat. Mulai sak toko itu orang awam karuan sak toko itu. Wah, ngono kok ngomong sentimen Islam. Bela Palestina piye awake dhewe. Supaya. Jadi sing bener tafsir Suyuti gini gak mulai dawuh kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna menapa mislah bayanun lima nadzalik. Yo lentrangno iki bayanun lima na. Ora bayanun lidzalik tapi lima nadzalik. Artinya gini Kak. Tidak sekedar Yahudi Nasrani yang punya tren saling menghujat. Tapi lebih luas dari itu eko lulikuli widinin laisu apa? Jadi ya trennya antar agama, antar kebenaran pasti klaimnya laisu alasu. Terus kadang ini gimana nih? Kadang ya bener alirannya dia berar. Hukum Tuhan kok diadili oleh manusia. Kadang Quran aja pakai gitu. Wes ora usah mbok perdebat teman-teman. Kawo ya kum benakum ya amal. Aliran di kampus kan gitu, Pak. Jil itu paling menentang. Aliran di kampus paling menentang kalau ada kiai kok menvonis. Hukum Tuhan kok divonis manusia kan ada debat-debat apa sih? Kalau orang rokok langsung dosa, berarti semua orang rokok itu fasik. Jadi iya ada langsung dosa. Yang dosa itu yang hamil, yang apa itu baru dosa. Kemudian tidak masuk surga ya. Itu kan tuh ya, muilah itu jawab tuh. Hukum Tuhan kok divonis apa? Manusia. Repot dedan ngono. Mumui kok dibalik jilnya rasa sambung. Dedan. Cara aku itu kan entertainment itu bagian dari hiburan, jadi rasa ditambah. Nah, cara kula nggih tetep bener ngerti. Bukan urusan haramnya ndak. Kita ini beragama rasional. Kula seneng ya, Pak. Jadi ikatan jantung se-Indonesia itu oleh dukung MUI ndak. Kan kalau dari ekonomi kan katanya nanti ada pabrik ditutup, pengangguran dan sebagainya. Itu ikatan dokter jantung Indonesia itu kan ada dokter kaya, dia lama di PBB, dia apa? Dia dihitung. Hasil cukai itu untuk negara itu sekitar 24 triliun. Enggak, 24 triliun. Itu memang sebuah negara tidak mungkin menghilangkan pabrik rokok karena dengan income segitu kan bisa apa saja. 4 triliun gue mau mendemung rempang mati. Gue mendem wujud duit. Kok dihilangkan ini. Wong Kudus nganti gemari Palestina ora baru kayak pondok. Baru kayak jarum ya. Kediri ngono ora baru kayak Lirboyo, baru kayak gudang. Anak baru kayak pondok sarang sugih. Nyatane biasa-biasa. Mergo ora baru kayak apa rokok. Itu dihitung oleh PBB, oleh WHO. Pendapatan apa Kak? Cukai itu tidak cukup dengan akibat penyakit jantung atau penyakit yang diderita karena rokok. Itu dia punya datanya.
orang yang berobat karena penyakit jantung yang karena rokok itu ternyata dalam kisaran itu dihitung satu negara, misalnya Indonesia. UNTM 30 triliun euro. Coba mantap deh. Menko suruh sini, ayo hitung-hitungan. Jadi artinya untungnya. Jadi dia ada dua data. Macam orang pintar aslinya yang beda data. Jadi dia bisa kompro-komproan fatwa. Itu itu beda data. Kan iso tuh gede itu. Pendapatan rumah sakit dari orang yang karena rokok. Itu ternyata sekian triliun. Berarti yang berobat faktor itu ternyata masih lebih besar ketimbang pajak. Agak pakar nak. Orang begini mikir beras rasa lah ngitung ngono. Dulu butuh untuk data dari berbagai pihak. Siwati ini modalan. Ya modal. Iku nak ra didik nganggur 50 triliun rawan iku. Miliar gitu. Lah juru bicara sing WHO sak Indonesia kan sing wong Jogja. Iku nak cerita mbak kula. Jadi kalau orang menentang fatwamu itu orang yang tidak pernah belajar kalkulasi medis. Jadi ini ngitungnya murni medis. Fatwamu itu rasional karena rokok mengganggu kesehatan. Saya bukan urusan ekonomi rasional. Yang menentang itu orang-orang yang tidak rasional. Mau ide arah fatwanya rasional. Lah dia kan pakai kitab toh, pokoknya dia kan nganggo kitab. Jadi dia ngitungnya kan gak Orang hitung logika. iya ora, dia nganggo kitab. Lah cara kula mau kudu di modern to. Artinya fatwa ora usah kitab-kitaban, sing ngono-ngono kuwi soal dihitung. Tapi ya ape. Ora paham ape. Gila dari iku, cek Bani Nawawi. Dari bangun barang. Ya gila, tapi kita iya. Kan wong tanaran, ora paham iki turunan Nawawi. Ya wajar nak keren. Seneng. Wongnya gentleman. Artinya dia diundang TV One apa untuk debat sama Jilwan. Jadi kan sing wakili. Iya, betul. Ini kan aku wartawan kan berpenelitian ini sekuler. Saya itu Bapak, tidak bisa, tidak percaya MUI. Saya pas ke sana itu wajah-wajah tidak punya uang banyak. Jadi kelihatan mereka tuh. Kau Mas Rono kak, seneng kantornya kau ada uang, sadalan itu sisi ya. Padahal mau pusat. Saya jadinya iba mau nyual. Ikhlas benar. Dia mulai kalau disoal jadi akhirnya. Jadi yang mau keren itu mau din Samsudin doang. Sekjennya Masih ya. iya ketua Muhammadiyah. Sudah sinan dari Mudin Samsudin doang. Ya itu di sarungan, di sandal. Itu harus sandal di sisi. Orang kayak gini kok udah dipercaya. Lugu-lugu kan. Tapi aku gelem mana? Sebenarnya nak tua gelem. Nak mau gaul ya gelem. Rodok masuk akal. Sekarang itu mau belajar. Jadi aku mungkin lewat Jogja. Ke ketua MUI Jogja wakrab. Jadi aku misalnya ya lewat jalur kepengurusan Jogja. Tapi sekarang itu MUI itu mau kan nerima kitab, tapi yang nerima kalkulasi rasional. Jadi sekarang ya kayak masalah makanan gitu. MUI itu sertifikasi halal haram. Itu lewat BPOM. Badan Pengobatan dan Panganan ya kan. Jadi ada penelitian arseniknya, penelitian apa sih namanya itu ngandung apa juga pengawet itu. Iya. Formalin dan sebagainya. Andai kan hanya pakai kitab memalukan. Memalukan tuh kan. Mereka mesti ngitungnya sehari nggak barang tohirun yang halal kan. Padahal formalin ya tohirun. Tapi orang apa? Ngeril, mungkin nganggo fikih apa? Ngeri tuh kan. Oke itu kan kempro-kempro, kalau gerto hidran jadi halal tuh, nggak repot tuh. Padahal formalin, Iya. tohir kan? Apa hukumnya apa? Halal. Alasannya kan. Ya, tapi nak nefeket, nak madorot kan haram. Itu madorot formalin, sing romok pakar medis itu kan akibatnya 20 tahun setelah mengkonsumsi kan? Kalau dengan kadar biasa kan hitungannya 20 tahun setelah. Bicara pondok ada hitung madorot tuh. Wah, 20 tahun itu, rapo tuh kali cap pondok rokok kan kok akibatnya kan 20 tahun kemudian kok. Nah sekarang ini modern, jadi semua fatwanya halal itu nunggu penelitian BPOM. Jadi apa unsur-unsur formalin, unsur ngandung apa itu sudah. Lainnya kan modern dikonsultasikan. Baru dia pakai kitab-kitab salah pakai kitab. Itu modern. Ini aku gelem nak MUI, pas pengen gelem ya gelem. Masuk akal maksudnya masih apa gak gelem? Ya itu tadi gak gelem begitu.
Kau bolak-balik aku ngomong kan, anak penelitian kiai dhisik bisa iki afif. Kau nak kiai dhisik iku anut kitab-kitab hikayatan hikayat. Nah, saya kira iso. Misalnya penelitian agama wawancara pendeta kiai. Kowe UI, kowe UI, kowe UGM. Iso wawancara mbek Ahmad Benejat, iso wawancara mbek Gus. Ya iso wawancara mbek kiai klunak-klunak iso kabeh. Jadi penelitiannya kan komprehensif. Lengkap. Ya kayak Ahmad Benejat ke Indonesia itu diundang UI kan seminar. Gue undang Castro, gue undang sing pro Amerika. Dan sekarang kayak penelitian agama misalnya, kak contoh ya. Orang Islam se-Indonesia itu mesti tidak pakai merujuk kitab, meskipun yang kitab ono keterangan Nasrani itu apa, mesti merujuk ini siapa? Yang mu'alaf masuk Islam. Ini dari Hadono karena dia mantan biarawati, pernah sekolah di Vatikan. Ngono lah kak. Jadi dia ngomong tentang Kristen dianggap lebih kredibel. Jadi Bang Kiai yang ngomong tentang Kristen, mun gereja rawani kok ngomong apa? Apa tahu ada tentang Kristen, ada masuk gereja aja ada berat. Ngono lho, saya kan nerane mesti ngono lho. Kalau yang pernah sekolah Kristen kan tahu betul dia, detail-detailnya. Dalam Bible begini, dalam Barnabas begini, perjanjian baru lama. Ya kan gak ada. Wah, nganggo salib jaga apa? Kristen. Tahu cara kota saya salib itu juga gaul-gaulan. Paham ya, itu pengalamannya. Jadi kalau melihat ayat ini, paham nggak mudah? Bahwa yakum benam yal kiamat. Sebetulnya orang Islam itu tidak perlu tergesa-gesa menunjukkan kita yang benar atau mereka yang salah. Karena Quran sendiri ketika ada klaim-klaim kebenaran, ya sudah biarkan. Nanti Allah sendiri yang memutuskan saat kiamat. Hanya orang Islam tidak usah tergesa-gesa melihat keputusan itu sekarang itu. Entah itu lewat debat, entah lewat argumentasi ilmiah, tidak perlu kesusu. Bahwa gitu kemudian secara syariat kita harus menunjukkan bahwa Islam yang benar. Mulane ulama sing darani tafsir-tafsir keliru, maknane iki zirahu ala dini kulli. Kalau dulu kayak karena yang arang itu orang Arab. Orang Arab kebetulan sudah menjadi negara Islam. Paham enggak meneh? Kayak Mesir, kayak Irak. Di rumah Nori Jari. Sehingga nama-nama ayat ini kan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu. Oleh makna ini, liyu'lihi ala dini kulli, supaya Islam itu mengalahkan agama lain. Dalam konteks Arab, misalnya bukti ini, res-res. Yaitu misalnya yang Mesir, jadi mayoritas ini misalnya penganut berhalaisme, jadi negara Islam. Irak ya kayak Kristen Ortodok, jadi negara Islam. Iran juga begitu. Nah, jika makna ini liyudhhirahu itu supaya Islam mengalahkan agama ini. Tidak sing maca wong Asia. Bisa tahu kalah di Belanda. Saya ini wong Irak yo kalah mbek Amerika. Wong Islam ning gone Singapura tukang ngecat gedung. Bose wong Kristen. Menjen nek Arab ketok Islam menang. Ora menang piye to? Bose Syekh Arab, insinyur wong Kristen. Syekh Arab nak gawe gedung tingkat 50 tak nyewa insinyur ke Amerika lho. Berarti bose Arab Islam buruhe ka. Iku nak ning Indonesia. Bose Kristen. Sing ngeteroni gereja wong mantan santri barang kadang. Paham gak ya? Nah, pemaknaan itu sekarang sudah ditentang gak, oleh ulama-ulama yang penelitian. Makanya saya kembali ke penelitian. Azharo di situ dimaknakan persis sorot. Azharo yuzhiru izharun, artinya menampakkan. Yang penting kita menunjukkan bahwa secara logika, secara rasional Islam yang benar, bukan urusan menang kalah. Azharo kan dari kata izhar. Izhar itu bukan menang kalah, menampakkan. Kita tunjukkan. Paham gak kemudian? Jadi kemana ya gak? Misalnya aku jadi buruh. Bosku Cina kafir. Tugasku misalnya ngeter anak ini gereja. Saya tetap akan idharuddin. Saya menunjukkan bahwa Islam agama yang benar. Bahwa teori bahwa Tuhan satu adalah benar. Teori bahwa Muhammad Nabi adalah bukan urusan menang. Itu nunjukno betapa seorang mufasir itu mudah terjebak oleh kondisi. Karena dia hidup di kondisi di mana negaranya Islam menang. Kemudian nafsiri lidhirahu eliulihi. Sesuatu yang enggak mungkin nanti kan ditafsirkan oleh Kiai Indonesia sing kiyake. Jangan kiyake kok Partai Islam kalah mbek Partai Nasional. Dhisik Masumi kiyok BPNI. Saiki P3 mesti kiyok BPDI, PDIP. Artinya kan selalu partai religius kan kiyok. Kemudian nak kombinasi nasionalis religius malah menangan. Kalau Demokrat kuwi mesti menangan. Wong religius tok wis menangan nasionalis. Saiki senengane kombinasi kan nasionalis apa? Religius. Malah menangan. Paham ya, jadi ini cerita yang perlu dilihat ya namun ini kita kenapa? Eko lulikuli di dinen laisun apa? Alasan menyangkut ketergesaan kita rasa. Maka fatwa yahku benahum
yaumal qiyamah fi makan fi ikhtalifu min amriddin fayudkhilul muhibba al jannah wal mubtilan apa wa man azlamu mimman mana masajidallah wa man tasawwa azlamul wahdalim ela ahad tegese ora ana wong suci azlam ingkang luwih zalim mimman dibanding wong mana akan larang sapa man masajidallah ing pira-pira masjid Allah ngarang ayat karo ingin to den sebut fiha ing dalam masjid apa ismu apa asmane Allah salat iklan salat wa tasbih lan wa sa'alan tumandang sapa man fi kharabiha ing dalam merusak masjid bil hadmi kelawan merusak awit taktil to nganggo iki wae pahit ra pahit itu mbok rungokno termasuk dianggap merusak masjid iku nak masjid dadi kosong iku dosane wong anu kowe sing seneng itikaf jamaah takbir ngene ki endong ning itikaf ning masjid ku ibadah bareng sing seneng itikaf jamaah apa maksudnya ora ngene iku jamaah tabligh nak penelitian ning ndi ra senengane jujuk masjid lho mbok dakwah ning ndi jujuk apa nah niki endong bareng fatwa itikaf ibadah saya kira pati wani kowe sing seneng itikaf jamaah apa juga lagi ngujigot itu sunat. Bareng sing jigoten wong PK, sedang jigoten wong mesti PK. Itu kan seragam to, Pak. Mesti ra duwe kumis jigot. Jadi kiai-kiai sing pondok-pondok pusing deh. Muni darani sunat jumlah sing lakoni napa? Oh, PKS pusing. Jadi zaman saiki fatwa iku dihitung kekuatan. Lah iya lah, sing iki kan macam ataplik kok. Gene ora ngarah kok. Semua orang masjid itu pada Jumatan nih kok. Asal dianggap termasuk merusak masjid bil hadmi awit tak. Tapi bukan bener.